Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita, Value Investor. Di video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai salah satu saham yang ada di watchlist The Investor, yaitu saham Antam. Di mana saham Antam ini menjadi pembahasan kami di tahun 2024 lalu, ya kira-kira 1 tahun yang lalu. Dan harga sahamnya baru naik di tahun 2025 ini dan menjadikan Antam salah satu saham pemenang di dalam watchlist kami. Bagaimana story awalnya sampai akhirnya kami melirik saham Antam ini untuk kami jadikan watchlist dan kira-kira kapan jualnya bagi teman-teman yang sudah pegang saham Antam. Yuk kita bahas. Oke, tentu saja saham Antam ini bukan merupakan rekomendasi beli atau bahkan jual ya, tidak ada sama sekali, dan kalian jangan beli saham Antam ya karena harga sahamnya sudah naik. Jadi jangan FOMO hanya gara-gara saham Antam kita bahas di video kali ini. Maka bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali masuk ke channel The Investor ini, silahkan teman-teman untuk download e-booknya dulu ya, karena kami sudah merilis e-book yang dimana isinya menurut saya sangat bagus sekali untuk tambahan insight tentang investasi saham jangka panjang ya. Jadi menurut saya e-book ini sangat bermanfaat buat perjalanan investasi jangka panjang kalian ya. Jadi download dulu pastikan ya, linknya di dalam deskripsi yang sudah kami pin. Oke, kita bahas dulu mengenai pergerakan harga saham Antam dalam range 1-2 tahun kemarin ya, yang dimana saham Antam pertama kali menjadi pembahasan di dalam webinar membership kami itu pada bulan Maret 2024 ya. Jadi bayangkan sudah sekitar 1 tahun lebih ya, 1 tahun yang lalu, yang dimana setelah kami bahas dalam webinar kami, harga saham Antam sempat naik dari level 1.500-an ke level 1.900 ya, 1.800, dan tiba-tiba turun ke 1.200. Jadi bayangkan, misalkan waktu kita bahas dalam program membership kami di tahun lalu, ada yang beli katakanlah ya 1.500, sempat seneng di harga 1.800 naik, tiba-tiba harga sahamnya jatuh ke level 1.200. Nah, inilah yang namanya market ya. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika harga sahamnya turun? Ya kita kembali ke hal basicnya. Ketika kita mau fokusnya di dalam investasi jangka panjang, maka kita fokuskan pada kinerja perusahaan. Kita abaikan volatilitas market jangka pendek, termasuk ketika saham kita nyangkut ya. Jadi kalau misalkan kita entry di harga 1.500 1 tahun yang lalu, sempat minus sekitar 20% lebih. Ya, sebelum akhirnya baru rebound kembali di awal tahun 2025 ini ya, sampai akhirnya naik. Alias kalau misalkan kita hitung yieldnya dari bulan Maret tahun lalu sampai saat video ini diambil, maka floating profitnya sekitar 52%. Maksud saya adalah sempat minus 20%, tapi endingnya masih plus 52%. Lalu apa yang membuat kita meyakini ya, walaupun harga sahamnya turun, walaupun minus 20%, kita masih meyakini harga sahamnya akan naik? Tentu saja di kinerjanya. Nah, jadi kita lihat apa story waktu itu. Yang pertama adalah mengenai target di tahun 2024, yang dimana Antam sendiri ya tentu saja dalam pembahasan membership kami ya, di dalam membership kami akan kita bahas secara komprehensif, secara komplit. Kalau di video kali ini ya hanya kulit luarnya saja kira-kira ya, tapi paling tidak poin-poin pentingnya teman-teman bisa dapatkan melalui video di channel The Investor ini secara gratis. Tapi poin pentingnya adalah tahun 2024 manajemen mengatakan akan menaikkan penjualan, volume penjualan, baik volume penjualan dari segmen emasnya maupun penjualan dari segmen nikelnya. Nah, jadi Antam sendiri punya 2 segmen nih, yaitu emas dan juga nikel. Ya, nikelnya sendiri dia produksi biji nikel maupun ferronikel. Nah, dua-duanya punya target untuk naik di tahun 2024 secara volume penjualan, yaitu sekitar 12% untuk volume penjualan ferronikelnya dan 60% untuk biji nikelnya. Kemudian untuk segmen emasnya pun ditargetkan naik 43% untuk tahun 2024 kemarin. Nah, bicara mengenai bisnis komoditas, pastinya kita bicara mengenai volume penjualan dan juga harga. Nah, disitulah kita juga perlu melihat harga komoditas itu sendiri. Saat bulan Maret kita bahas saham Antam di dalam membership kami, ya harga nikel
ini sedang dalam tren naik ya. Jadi sempat naik kemudian turun. Ya itulah kenapa bulan Juli tahun lalu harga saham Antam turun karena segmen nikelnya turun. Tapi di sisi lain kita juga melihat nih bahwa harga emasnya sudah mulai naik. Di mana di tahun 2024 ini harga emas sudah mulai konsisten naik sebelum akhirnya mulai kenaikan mencapai all time high berikutnya atau menuju hype-nya di tahun 2025 ini. Nah, maka ketika perusahaan mampu menaikkan volume penjualannya ya, volume produksi kemudian volume penjualannya dan didukung oleh kenaikan harga komoditas, maka disitulah kinerja akan bagus ya, dan tinggal menunggu katalis positif datang, harga sahamnya akan naik. Lalu apa yang membuat kita masih meyakini dengan saham Antam ini walaupun harga sahamnya turun dari level 1.800 di bulan April menuju ke sekitar 1.200 di bulan Juli. Ya alias harga sahamnya turun tapi masih layak di hold waktu itu ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah kinerjanya ya. Maka kita sebagai investor, terutama misalkan kita memiliki saham Antam, ya kita perlu review kinerjanya setiap 3 bulan sekali minimal ya, dimana kita lihat perkembangannya apakah masih on the track atau tidak, dan kita lihat secara kuartalan. Jadi di slide ini yang kita tampilkan adalah kinerja kuartalan, dimana kuartal 2 ini kinerjanya naik sangat bagus sekali ya, pendapatannya naik 69%, laba bersihnya naik 450%. Kuartal 3 ada penurunan waktu itu, tapi di sisi lain revenue-nya naik. Nah, ketika revenue naik, kemudian laba bersihnya turun, disitulah kita mulai cross check kembali, kita gali lebih dalam lagi ya. Di dalam membership kami kita gali lebih dalam lagi, ternyata di situ ada shifting ya, shifting kontribusi kinerja dari yang tadinya segmen nikel yang menjadi kontribusi utama menjadi segmen emas ya. Dan tentu saja ini juga bagus ya, karena mau nggak mau revenue-nya tetap naik. Tahun 2024 secara kuartalan menunjukkan kinerja yang juga bagus. Revenue-nya masih naik 30% dan laba bersihnya secara kuartalan naik 122%, dan disinilah kontributor emas ya, kontribusi emas terhadap kinerja Antam itu signifikan ya, alias kalau kita lihat dari kuartal ke kuartal revenue perusahaan selalu naik ya, dan juga laba bersihnya selalu naik. Nah, jadi walaupun harga sahamnya turun, tapi kalau kita melihat kinerja seperti ini, maka nggak ada alasan untuk jual saham Antam, walaupun misalkan saat itu kita minus sekitar 20%. Dan saat rilis kinerja di full year 2024, analisa kami terbukti ya, di mana segmen emas itu menjadi kontributor utama. Ya, teman-teman bisa lihat di sini pada tahun 2023, ini sebelah kiri ini adalah segmen nikel dan sebelah kanan adalah segmen emas ya. Ini tidak ada keterangan. Ya, cuma di sini nikel dan emas, di mana segmen nikel menjadi kontributor utama kinerja Antam. Tahun 2024 kinerja nikel ini sudah berkurang dan segmen emas ini menjadi kontributor utama. Oke, sekarang masuk tahun 2025. Bagaimana kinerja posisi kuartal 1 2025 ini, dan ternyata kinerjanya sangat-sangat bagus ya, di mana dari sisi revenue naik 203% dari 8,6 triliun menjadi 26,1 triliun. Dan ya, laba kotor naik 1.300%, laba bersihnya naik 794% dari 238 miliar rupiah menjadi 2,1 triliun rupiah. Menariknya untuk posisi kuartal 1 2025, dua-duanya mencatatkan kinerja yang bagus ya, dua segmen utama ini yaitu nikel dan juga emas. Dimana kalau teman-teman bisa lihat di sini, posisi Maret 2025 laba bersih yang disumbangkan dari segmen nikel itu 1,3 triliun dan dari segmen emas 1,7 triliun. Dibandingkan kuartal 1 tahun lalu di mana segmen nikel masih rugi 380 miliar dan segmen emas hanya cuan ya atau laba 387 miliar rupiah. Artinya ini kinerjanya sudah sangat sempurna. Jadi bisa dibilang ketika tahun 2024 lalu kinerja Antam terjadi shifting ya, dari dikontribusi oleh segmen nikel menjadi dikontribusi oleh segmen emas, sehingga tahun 2025 ini ketika terjadi boom atau hype emas di mana orang-orang pada antri sampai subuh untuk membeli saham emas Antam, disitulah harga sahamnya sangat naik ya, alias meledak ke atas.
Sesuai dengan apa yang kita rumuskan, ketika lompatan kinerja bertemu dengan katalis positif, harga sahamnya akan meledak. Tapi memang kita tidak tahu kapan harga saham itu meledak, maka kita bisa mulai dari kinerjanya. Dan tahun 2025 ini kedua segmen ini benar-benar berkontribusi terhadap kinerja yang sangat bagus, maka bisa dikatakan untuk posisi kuartal 1 2025 ini kinerjanya sempurna. Alias ya kalau menurut saya saham ini sebenarnya masih layak di hold ya, tapi tidak untuk dibeli kalau kita misalkan belum punya saham Antam. Kenapa? Karena biasanya setelah terjadi kesempurnaan maka di situ terjadi kekurangan ya, selanjutnya akan terjadi koreksi, kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas ketika saya ditanya kapan harus jual saham Antam, saya jawab kadang jual saham itu lebih sulit dibandingkan membeli saham ya. Karena kalau membeli saham kita bisa analisa harga sahamnya murah, tapi begitu jual ini pilihan yang kadang sulit. Tapi paling nggak ada 3 hal yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita jual saham ketika harga sahamnya sudah nggak murah lagi. Sedangkan harga saham Antam di harga saat ini menurut saya belum mahal. Memang tidak murah tapi juga tidak terlalu mahal, alias ya ini bisa kita katakan sebagai fair value-nya. Yang kedua, ketika kinerjanya mentok, alias yang tadinya growth-nya sangat bagus, kemudian growth-nya menipis. Nah, Antam sendiri posisi kuartal 1 2025 ini growth-nya masih sangat bagus. Labanya masih naik 700%. Jadi, ya masih layak di hold tentu saja. Dan yang ketiga, ketika kita menemukan saham yang berpotensi lebih baik ya dari saham Antam, nah di situ biasanya kita switching. Kita jual atau take profit saham Antam untuk kita belikan saham baru yang punya prospek yang lebih bagus lagi. Ya, tapi apakah menurutmu ada saham lain yang punya prospek lebih bagus dari Antam? Ya tentu saja itu kembali ke masing-masing. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini secara bisnis ya saham Antam ini masih layak di hold. Kalaupun kita mau jual ya karena alasan yang ketiga ini, menemukan saham yang berpotensi lebih baik dibandingkan saham Antam. Tapi untuk masalah valuasi dan kinerja saat ini saham Antam belum saatnya jual. Ya, dan kita tentu saja tunggu ya kinerja kuartal berikutnya untuk kita review kembali. Bagi teman-teman yang sudah menjadi membership kami, tentunya setiap triwulanan, setiap kali saham Antam maupun saham watchlist kami yang lainnya merilis laporan keuangan, kita akan selalu update apakah masih murah atau tidak. Jadi pastikan ya teman-teman di sini, jika ingin kejelasan tentang kinerja suatu emiten, terutama saham Antam ini, teman-teman bisa join dalam membership kami. Karena selain kita belajar tentang fundamental dari sebuah perusahaan, saya juga akan tampilkan portofolio saya kepada teman-teman yang join membership kami. Ya, jadi pastikan sekali lagi ya, join membership kami. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.